Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Berjumpa lagi dengan Bu Febri Megasari. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kegiatan pembelajaran 1. Ilmu pengetahuan alam. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menganalisis bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya di lingkungan sekitar. Yang kedua, membuat laporan tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya di lingkungan sekitar. Yang ketiga, melakukan presentasi laporan hasil dari pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian-bagian tumbuhan di lingkungan sekitar. Adapun tujuan pembelajaran, melalui kegiatan mengamati PowerPoint interaktif, siswa mampu menganalisis bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya di lingkungan sekitar dengan benar. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu membuat laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya di lingkungan sekitar dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, siswa mampu melakukan presentasi laporan hasil dari pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian-bagian tumbuhan di lingkungan sekitar dengan benar. Dilihat gambar itu tentang apa ya? Iya, pohon pepaya. Kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Kita ketahui makhluk hidup di dunia yaitu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia terdiri dari kepala, badan, tangan, dan kaki. Seperti halnya kita, tumbuhan dan hewan juga mempunyai bagian-bagian tubuh. Apa saja bagian-bagian tubuh tumbuhan dan hewan? Bagian-bagian tumbuhan dan hewan tersebut akan dipelajari pada bab ini. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Iya. Materi pembelajaran yang pertama, bagian-bagian tumbuhan yaitu terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Akar yaitu yang pertama adalah akar serabut, di mana akar berukuran relatif kecil tumbuh di pangkal batang, ukuran satu dengan yang lain hampir sama besar dan sama panjang. Akar tenggang yaitu akar yang terdiri atas satu akar besar yang merupakan kelanjutan batang. Fungsi akar menancapkan tumbuhan ke dalam tanah, menyerap air dan mineral dari dalam tanah sebagai tempat menyimpan makanan. Bagian yang kedua adalah batang. Terdapat 3 jenis batang: batang berkayu, batang basah, batang rumput. Batang yaitu bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Fungsi batang untuk mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Untuk selanjutnya yaitu bagian yang ketiga adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun mengandung zat hijau daun yang disebut dengan klorofil. Berdasarkan bentuk susunan tulang daun, dibagi menjadi daun melengkung, menyirip, menjari, dan sejajar.
Kemudian yang keempat adalah bunga. Bunga terdiri dari kelopak. Fungsinya menutup bunga di saat masih kuncup. Mahkota. Bagian bunga yang indah berwarna-warni. Benang sari dengan serbuk sari sebagai alat kelamin jantan, putih sebagai alat kelamin betina, dan dasar dan tangkai bunga sebagai tempat kedudukan bunga. Yang kelima adalah buah. Buah setiap hari bisa kita peroleh di mana saja. Digunakan untuk penutup makanan. Kalian pasti sering memakan buah. Apa fungsinya? Iya benar. Fungsi dari buah adalah sebagai makanan cadangan, sebagai pelindung biji. Buah adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari bunga. Yang terakhir adalah biji. Biji adalah digunakan untuk berkembang biak dari pembuahan benang sari di kepala putih. Bagian-bagian biji terdiri dari kulit biji, inti biji, tali pusar, dan pusar biji. Nah, itulah materi yang sudah diajarkan Bu Febri. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum